Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang materi IPA. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan cahaya, yaitu materi IPA bab 4 untuk kelas 8 SMP yang sudah memperlakukan kurikulum merdeka. Nah, video ini berisi ringkasan materi tentang getaran, gelombang, dan cahaya beserta penjelasannya sehingga siswa dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah dalam memahami bab tersebut karena disajikan dengan bahasa yang lugas, mudah dimengerti, dan tentunya menyenangkan. Baik sahabat IPA, mari kita mulai belajarnya dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke sahabat IPA, kita awali pembelajaran kita yaitu tentang getaran. Yang pertama kita jelaskan dulu atau kita bahas dulu tentang getaran. Apa itu getaran? Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya guys. Suara yang kita keluarkan saat berbicara merupakan hasil getaran pita suara. Jadi getaran di sini adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbang atau keseimbangan. Nah, contoh getaran di sini ada sinar gitar yang dipetik, kemudian getaran pita suara, getaran bandul ayunan, dan lain-lain guys. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya guys. Baik, kita mulai atau kita lanjutkan tentang variabel getaran. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri ya guys. Ini ada gambar ayunan atau bandul ayunan. Di sini ada keterangan A, O, B. Di O itu di tengah, jadi O itu merupakan titik keseimbangan. Kemudian ada titik A dan titik B itu menyimpang dari titik seimbang, artinya di situ adalah seimbangan. Nah, gerak A, O, B, kemudian O, kemudian A, atau A, O, B, O, A. Jadi dari A kembali ke A lagi, A, O, B, O, A. Jadi kalau kita lepaskan bandul dari posisi A, maka dia akan berayun melalui titik A, O, B, O, A. Dari A kembali ke A lagi. Nah, satu getaran atau satu gerakan itu disebut dengan satu getaran guys. Jadi dari A kembali ke A lagi itu satu getaran. A, O, B, O, A itu satu getaran. Boleh juga dari B ya, B, O, A, O, B itu juga satu getaran. Dari sini mungkin sudah bisa dipahami ya. Kemudian OA atau OB disebut simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauh itu disebut dengan amplitude atau amplitudo. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran penuh disebut dengan periode. Jadi kalau kita ukur atau kita ukur waktunya dari A, O, B, O, A tadi, itu waktunya kita catat, maka itu adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran guys. Nah, periode ini dilambangkan dengan huruf T dan satuannya detik ya. Kemudian juga dapat dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N. T di sini adalah T besar, di sini adalah periode, sedangkan T kecil itu adalah waktu, sedangkan N itu adalah banyaknya getaran. Jadi waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Kemudian kita lanjutkan apa ini bawahnya. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut dengan frekuensi. Jadi banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik itu disebut dengan frekuensi. Dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah Hertz. Nah, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan N per T. Ini kebalikan dari rumus periode tadi ya guys.
Oke, kita lanjutkan guys. Nah, kita lanjutkan tentang hubungan antara periode dan frekuensi. Sehingga dari kedua persamaan tadi dapat kita cari hubungannya ya guys. Kita cari hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T, di mana T adalah waktu, N jumlah getaran, T periode, F frekuensi, satuannya Hertz. Oke, dari sini bisa kita pahami guys. Masih terlalu mudah ini guys. Baik, kita lanjutkan, yaitu ada kasus tentang getaran bandul ayunan ya guys. Jadi pada getaran bandul ayunan, panjang tali bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali maka semakin besar periode getarnya, dan semakin kecil frekuensi. Saya ulangi. Pada getaran bandul ayunan, panjang tali bandul berpengaruh terhadap periode getar. Jadi panjang tali yang digunakan untuk membuat ayunan itu berpengaruh. Ya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya semakin panjang tali maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya guys. Sedangkan massa bandul dan sudut simpangan tidak memengaruhi periode ataupun frekuensi getaran. Jadi yang mempengaruhi itu adalah panjang tali guys, sedangkan massa dan sudut simpangan tidak mempengaruhi. Oke guys, kita lanjutkan. Sekarang kita ada contoh soal ya, kita bahas bersama-sama guys. Sebuah benda bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 sekon. Tentukan periode dan frekuensinya. Nah, di sini kita tahu bahwa N-nya sama dengan 50 karena N itu adalah jumlah atau banyak getaran, sedangkan T atau selang waktu adalah 10 sekon. Sehingga untuk periodenya kita langsung masukkan ke rumusnya saja guys. T sama dengan T kecil dibagi N. Jadi T kecil sama dengan 10 dibagi dengan banyaknya 50 sama dengan 0,2 sekon. Kemudian F-nya langsung kita masukkan. N per T yaitu 50 dibagi 10 sama dengan 5 Hz. Atau juga bisa dengan menggunakan hubungan persamaan hubungan antara periode dan frekuensi guys. Jadi misalnya periodenya 0,2 maka tinggal kita separkan saja untuk mencari frekuensinya. Seper dari 0,2 sekon adalah 5 atau 5 Hz. Jadi mudah sekali guys. Oke, kita lanjutkan guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang gelombang. Yang pertama yaitu pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Di antaranya adalah gelombang laut atau ombak, gelombang air, gelombang bunyi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan tentang jenis-jenis gelombang guys. Kita bedakan dulu berdasarkan bentuk gelombangnya guys. Dibagi menjadi yang pertama adalah gelombang transversal. Yakni gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal antara lain gelombang ombak laut, gelombang tali, gelombang gempa, gelombang radio, gelombang TV. Kemudian gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya guys. Contohnya adalah gelombang Slinky dan gelombang bunyi guys. Oke sahabat IPA, sekarang kita amati ilustrasi dari kedua jenis gelombang tersebut guys, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita amati dulu yang gelombang transversal. Jadi bentuknya seperti ini guys. Seperti ada bukit di sini dan juga ada lembah guys. Jadi yang ke atas itu namanya bukit, yang ke bawah itu namanya lembah. Nah, kemudian antara jarak A, B, C, D, E
Jadi satu bukit dengan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang. Jadi A, B, C, D, E itu satu gelombang. Satu bukit dan satu lembah itu satu gelombang. Nah, berarti kalau cuma satu bukit saja atau satu lembah saja, maka disebut dengan setengah gelombang. Oke, bisa dimengerti ya guys. Kita ulangi ya. Jadi satu bukit dan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang guys. Satu bukit dan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang. Nah, kalau cuma satu bukit saja atau satu lembah saja, maka disebut dengan setengah gelombang. Nah, ini karena ada dua bukit dan satu lembah di gambar ini, maka ini ada satu setengah gelombang. Kemudian di sini ada jarak antara A sampai E. Jarak antara A sampai E atau jarak satu gelombang atau satu panjang gelombang. Panjang satu gelombang itu disebut dengan panjang gelombang, yaitu panjang satu gelombang. Nah, disimbolkan dengan huruf lambda ini ya, huruf lambda. Jadi panjang satu gelombang, panjang dari A sampai ke E itu disebut dengan panjang gelombang, yaitu panjang dari satu gelombang. Oke, itu untuk gelombang transversal. Jadi untuk gelombang transversal itu bentuknya ada bukit dan lembah, naik dan turun. Sedangkan gelombang longitudinal itu bentuknya ada rapatan dan ada renggangan guys, karena arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya. Arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Itu untuk gelombang longitudinal. Jadi untuk gelombang longitudinal itu satu gelombangnya adalah satu rapatan dan satu renggangan guys. Satu rapatan dan satu renggangan itu disebut dengan satu gelombang. Nah, kalau cuma satu rapatan saja atau satu renggangan saja, maka disebut dengan setengah gelombang atau setengah lambda. Itu guys. Jadi untuk gelombang transversal, kita ulangi lagi ya, itu bentuknya ada bukit dan ada lembah ya. Jadi arah getarnya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus guys. Jadi kalau arah getarnya ke atas dan ke bawah, maka menampaknya ke kiri atau ke kanan. Itu untuk gelombang transversal. Untuk gelombang transversal itu satu gelombangnya adalah satu bukit dan satu lembah guys. Sedangkan kita ulangi lagi untuk gelombang longitudinal itu karena arah rambatnya dengan arah simpangannya, arah getarnya itu sejajar, maka bentuknya adalah rapatan dan renggangan. Satu gelombang merupakan satu rapatan dan satu renggangan. Begitu guys, itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, seperti halnya getaran, gelombang juga memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Jadi kalau pada gelombang, periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam selang atau dalam waktu 1 detik atau dalam satu satuan waktu guys. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Kita lanjutkan jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya guys. Jadi berdasarkan medium perambatannya ada gelombang mekanik. Ini gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang laut atau ombak, gelombang tali, gelombang udara, gelombang gempa dan lain-lain. Sedangkan ada pula gelombang yang tidak perlu medium untuk merambat, yaitu gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro atau microwave, dan gelombang televisi, serta masih banyak gelombang elektromagnetik yang lain. Gitu guys. Oke sahabat IPA, kita lanjutkan tentang gelombang Rontgen. Gelombang Rontgen mungkin kita dulu pernah
sinari, atau saat kita ada di rumah sakit dokter perlu melakukan rongsen ya. Jadi untuk mendeteksi gangguan yang ada di dalam tubuh kita di rongsen seperti itu. Jadi rongsen itu merupakan gelombang, jenis gelombang yang namanya gelombang rongsen. Adalah gelombang yang dihasilkan oleh sinar rongsen atau sinar X. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak. Nah, panjang gelombang yang pendek inilah yang mampu atau membuat sinar X mampu menembus benda padat. Sinar X digunakan di rumah sakit untuk melihat keadaan tulang dan organ di dalam tubuh kita, guys. Itu tentang gelombang rongsen, guys. Jadi gelombang ini bisa menembus tubuh kita, guys. Kemudian tercetak seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini ya. Ini ada gambar tangan, guys. Itu bisa tembus karena panjang gelombangnya pendek. Oke, lanjut, guys. Kita lanjutkan tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu adalah kecepatan gelombang ya. Jadi kecepatan gelombang dalam merambat. Nah, cepat rambat gelombang ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, guys. V sama dengan lambda per T, panjang gelombang dibagi pada D, atau V kecepatan sama dengan lambda dikalikan frekuensi, panjang gelombang dikalikan frekuensi, di mana V adalah cepat rambat gelombang, kemudian satuannya meter per sekon, kemudian lambda panjang gelombang, kemudian T periode, sedangkan F adalah frekuensi, satuannya Hertz. Oke, guys, kita langsung masuk ke contoh soalnya, guys. Jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut, guys? Ini mungkin maksudnya frekuensi suatu gelombang, guys. Jadi jika frekuensi suatu gelombang itu adalah 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut, guys? Langsung kita kerjakan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita langsung masuk ke rumusnya, guys. V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikalikan frekuensi. Jadi 0,75 ini dijadikan meter, panjang gelombang jadikan meter, 75 cm sama dengan 0,75 meter dikalikan dengan frekuensinya 440 Hz sama dengan 330 meter per sekon, guys. Cukup mudah, guys, untuk menentukan cepat rambat gelombang. Oke, sahabat IPA, kita lanjutkan tentang gelombang bunyi. Jadi bunyi adalah gelombang longitudinal, guys. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas termasuk udara, guys. Kuat lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo maka semakin keras bunyi terdengar. Sedangkan tinggi rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi. Semakin besar frekuensi maka semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan, guys. Baik, kita lanjutkan lagi tentang gelombang bunyi, yaitu masih pada pembagian frekuensi bunyi. Jadi bunyi itu secara umum dibagi menjadi 3 daerah frekuensi. Yang pertama disebut dengan jenis bunyi infrasonik yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, guys. Nah, ini dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik ini. Kemudian bunyi yang kedua adalah audiosonik, yang mana frekuensinya bernilai 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, ini yang mendengar manusia, batas pendengaran manusia, guys. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ini yang bisa mendengar kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Nah, kaitannya dengan frekuensi bunyi ini ada istilah ekolokasi. Ya, jadi ekolokasi ini kemampuan suatu hewan untuk mendeteksi keadaan atau lokasi di sekitar dengan menggunakan
jenis bunyi infrasonik ataupun ultrasonik guys. Jadi ekolokasi terdiri dari kata eko yang artinya gema dan lokasi yang artinya dan location yang artinya lokasi guys. Jadi lokasi ekolokasi ini terbentuk dari dua kata eco dan location, artinya ekolokasi yaitu gema dan lokasi. Jadi ekolokasi itu terjadi ketika hewan menggunakan gema untuk mengenali lokasi di sekitar, bisa benda atau bisa hewan mangsa. Hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi antara lain kelawar dan lumba-lumba guys. Oke sahabat IPA, tentang gelombang sudah kita pelajari. Kita beralih ke cahaya dan alat optik guys. Yang pertama kita bahas dulu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Buktinya apa? Yaitu berkas cahaya yang keluar dari senter atau sumber cahaya atau lampu motor itu terlihat lurus guys, atau tidak berbelok-belok kemana-mana guys. Jadi terlihat lurus, sehingga dapat disimpulkan cahaya merambat atau berjalan lurus guys. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan guys. Contohnya kita dapat melihat benda karena ada cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata kita guys. Jadi mata kita itu bisa melihat benda karena ada pantulan cahaya dari benda itu ke mata kita guys. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Misalnya pada pensil yang dimasukkan di dalam gelas yang berisi air, maka terlihat ada patah guys. Kalau kita lihat dari samping ya, maka pensil itu akan terlihat patah di perbatasan antara medium air dan medium udara guys. Kemudian cahaya tidak memerlukan medium. Jadi cahaya ini tidak memerlukan medium untuk merambat guys. Contohnya adalah cahaya matahari sampai ke bumi, sehingga cahaya ini digolongkan ke dalam gelombang elektromagnetik karena cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat guys. Nah, karena cahaya ini tidak perlu medium, maka cahaya tadi dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, sini disajikan gambar macam-macam pembagian gelombang elektromagnetik guys, termasuk cahaya ada di situ juga guys. Yang pertama adalah sinar gamma yang panjang gelombangnya sangat pendek sekali, sehingga ini sinar gamma ini adalah sinar yang daya tembusnya itu paling besar. Ini panjang gelombangnya 10⁻⁻⁵ sampai dengan 10⁻⁻³ nanometer, jadi sangat pendek sekali. Kemudian disusul sebelahnya ada sinar X yang panjang gelombangnya 10⁻⁻³ nanometer sampai dengan 1 nanometer. Di situ di atasnya ada gambar hasil Röntgen ya. Jadi sinar X itu adalah sinar Röntgen, artinya digunakan untuk mendeteksi kelainan yang ada di dalam tubuh guys. Kemudian setelah sinar X adalah sinar UV atau ultraviolet guys, yang panjang gelombangnya itu dari 1 nanometer sampai dengan 10⁻³ nanometer guys. Itu sinar UV itu di atasnya ada gambar seperti scanner uang palsu guys, yang berwarna ungu, jadi untuk mendeteksi uang palsu. Kemudian setelah sinar UV itu ada cahaya tampak guys. Ini biar agak lebar diberi gambar ke bawah guys. Cahaya tampak ini frekuensinya panjang gelombangnya panjang gelombangnya dari 380 sampai dengan 750 nanometer guys. Jadi ini cahaya yang tampak oleh mata kita. Kalau sinar gamma, sinar X, sinar UV itu tidak tampak oleh mata kita. Jadi untuk panjang gelombang 380 itu cahaya tampak berwarna keunguan, ungu, sampai dengan 400 itu juga masih ungu. Kemudian sekitar 500 itu berwarna biru, kemudian kuning, kemudian 600 itu berwarna orange, kemudian merah itu sekitar 700 sampai dengan 750 guys. Itu panjang gelombangnya dalam satuan nanometer. Kemudian
setelah cahaya tampak maka ada gelombang cahaya sinar inframerah. Ya, sinar inframerah ini panjang gelombangnya tentu saja dari 750 nanometer sampai dengan 10 juta atau 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat nanometer atau 1 juta nanometer guys. Itu untuk inframerah. Kemudian gelombang mikro atau gelombang yang gunakan untuk sinyal HP, di situ ada tulisannya, itu antara 10,6 nanometer sampai dengan 1 meter guys. Kemudian yang paling panjang ini adalah gelombang radio. Gelombang radio ini panjang gelombangnya dari 1 meter sampai dengan 1000 meter atau 10 pangkat 3 meter guys. Oke, baik sahabat IPA, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang cahaya dan alat optik. Kita bahas tentang indera penglihatan atau mata guys. Jadi kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Nah, kita di sini ada gambar bagian-bagian mata guys. Nanti akan kita jelaskan satu persatu terkait dengan fungsinya. Yang pertama adalah sklera, kemudian iris, kemudian pupil, kornea, lensa, kemudian itu adalah aqueous humor, kemudian otot ciliaris, kemudian ada vitreous humor, kemudian koroid, retina, bintik buta, kemudian saraf optik, kemudian pembuluh darah guys, seperti tampak pada layar guys. Oke, kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan fungsinya. Baik, untuk fungsi dari bagian-bagian mata tadi ya guys, kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah kornea. Ini fungsinya untuk melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Jadi kornea ini adalah mata atau lapisan mata yang paling luar guys. Jadi berfungsi untuk melindungi bagian mata yang sensitif. Kemudian yang kedua adalah pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuk cahaya ke dalam mata. Jadi yang hitam yang di tengah-tengah mata itu adalah pupil ya guys. Kemudian yang ketiga adalah iris. Nah, iris ini berfungsi mengatur lebar pupil dan memberi warna mata. Jadi iris ini berfungsi untuk mengatur lebar pupil. Jadi kalau di kondisi terang maka pupil akan mengecil yang mengatur iris, sedangkan kalau di kondisi gelap maka pupil akan melebar yang mengatur iris tadi ya kan. Nah, selain itu juga memberi warna mata guys. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang yang warna matanya itu ada yang biru, ada yang hijau ya. Kalau orang Indonesia kebanyakan berwarna hitam atau berwarna coklat guys. Itu yang memberi warna adalah iris mata itu tadi guys. Kemudian kita lanjutkan tentang otot siliar. Nah, ini fungsinya untuk mengatur kecembungan lensa mata guys. Kemudian retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut berperan dalam penglihatan berbagai warna guys, sedangkan sel batang akan berperan ketika berada di tempat yang redup atau kurang cahaya guys, atau di kegelapan malam. Selain itu, retina juga berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Kemudian bagian mata yang selanjutnya adalah lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya atau membentuk bayangan yang akan terbentuk di retina tadi guys. Kemudian bintik buta itu adalah bagian dari retina yang tidak peka terhadap cahaya, artinya tidak ada fotoreseptor. Kemudian ada aqueous humor, berfungsi meneruskan cahaya dari kornea ke lensa mata. Vitreous humor berfungsi meneruskan cahaya dari lensa mata ke retina guys. Oke, baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang alat optik guys. Kalau tadi kita sudah bahas tentang mata dan bagian-bagiannya beserta fungsinya, kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik ya guys. Kita
bahas yang pertama dulu, yaitu tentang teleskop guys. Jadi teleskop ini adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi lebih jelas guys, atau alat untuk melihat benda-benda yang jauh guys. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua jenis lensa cembung yang terletak pada bagian dalam teleskop atau teropong guys. Lensa yang besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler yang berada di dekat mata guys. Kemudian alat optik yang kedua adalah teleskop Hubble guys, adalah teleskop dengan perbesaran yang sangat tinggi milik NASA. NASA ini adalah lembaga antariksa Amerika yang digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa yang jaraknya sangat jauh sekali guys. Nah, teleskop ini mengorbit di luar angkasa guys. Kemudian alat optik yang berikutnya adalah kamera. Jadi kamera merupakan alat optik yang tersusun atas lensa cembung dan layar guys. Alat ini berfungsi untuk menangkap gambar dan memvisualisasikannya dalam media cetak guys. Baik sahabat IPA, sekian dulu pembahasan kita tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lain guys.